Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas E Bisnis Internasional akan menyampaikan materi yang akan kami bahas tentang tax avoidance dalam konteks bisnis internasional. Poin utama yang akan kami bahas pada hari ini ada 4. Yang pertama, regulasi legal atas hubungan dan interaksi ekonomi, pajak pendapatan dan peluang penghindaran, isu-isu politikal ekonomi dan moralitas terhadap tax avoidance, dan yang terakhir, investasi internasional dan tax avoidance. Yang pertama ada regulasi legal atas hubungan dan interaksi ekonomi. Perpajakan seperti tipe peraturan ekonomi lainnya harus dilihat tidak hanya sebagai serentetan keputusan fungsional yang dibuat oleh negara dan pejabatnya, namun sebagai proses yang dinamis dan dalam banyak hal merupakan proses yang dapat bertentangan. Sumber daya yang lebih banyak yang dapat diterapkan dalam bisnis, terutama pada perusahaan besar, memberikan keuntungan yang cukup signifikan terhadap bagian administrasi, seperti mereka tidak hanya dapat mencurahkan lebih banyak orang dan waktu untuk perencanaan pajak, tetapi mereka juga dapat membayar gaji yang mayoritas setiap negara memastikan bahwa pemeriksaan pajak terbaik sering menjadi konsultan pajak perusahaan. Kemudian bentuk peraturan negara yang paling sesuai adalah yang pertama bentuk liberal dan batasannya. Bentuk peraturan negara yang paling sesuai dengan masyarakat pasar ekonomi yang berkembang sepenuhnya adalah peraturan liberal. Bentuk peraturan liberal memerlukan kebebasan maksimal bagi pelaku sosial untuk terlibat dalam transaksi ekonomi. Dalam kerangka hukum tetap serta undang-undang yang memungkinkan mereka memilih dan merencanakan transaksi mereka. Oleh karena itu, proses pengaturan hukum hubungan ekonomi pada dasarnya disusun oleh pasar dan persaingan. Pengatur atas nama negara menegakkan hukum dan berusaha menerapkan dan mengembangkan kebijakan, sementara pelaku ekonomi yang kegiatannya diatur bebas memilih dan menyesuaikan transaksinya. Yang kedua ada keadilan, efisiensi, dan legitimasi dalam perpajakan. Perpajakan negara dimulai dari tujuan utama, yaitu pengumpulan uang untuk pembendaharaan. Dalam hal ini selalu melibatkan segi politik yang mempengaruhi individu atau kelompok yang berbeda secara spesifik, yaitu keputusan kolektif untuk mengurangi sebagian kekayaan untuk kepentingan orang lain atau demi kebaikan bersama. Namun dalam masyarakat di mana hubungan pasar lebih dominan, pertimbangannya lebih condong ke liberalisme bahwa beban pajak harus sama pada semua orang dan bahwa penegakannya harus terdapat campur tangan dengan aktivitas ekonomi swasta. Ini secara klasik diungkapkan dalam 4 kanon Smith tentang perpajakan, yaitu kesetaraan, kepastian, kenyamanan, dan ekonomi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada pajak pendapatan. 2009 atau UKUP atau yang disebut UKUP. Pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutama tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Lalu ada pasal 1 UU PPH, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam uang pajak. Lalu ada pasal 1 UU PPH juga. PPH merupakan pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan dan untuk tidak di subjek pajak lainnya. Ada peluang penghindaran. Suatu perusahaan multinasional akan berusaha untuk pajak yang mereka dengan cara memanfaatkan ketiadaan perpajakan suatu negara yang tidak mengatur ketentuan anti pajak atau anti tax avoidance, atau mengaturnya tetapi tidak memadai sehingga menimbulkan peluang yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Nah, pengertian penghindaran pajak itu adalah kegiatan meminimalkan beban pajak dalam secara legal. Tax avoidance itu bercabang, ada tax avoidance acceptable dan avoidance unacceptable. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu yang pertama adanya tujuan usaha yang baik atau tidak baik.
selanjutnya semata-mata untuk menghindari pajak atau bukan, lalu sesuai atau tidak dengan spirit dan intention of parliament, lalu melakukan atau tidak melakukan transaksi yang direkayasa. Penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional pada umumnya dilakukan dengan cara pricing, lalu ada think capitalization, trading, shopping, dan control foreign corporation. Ketentuan anti penghindaran pajak di negara Indonesia diatur dalam pasal 68 tentang pajak penghasilan atau PPh. Akan tetapi tidak diatur secara ketat seperti yang diterapkan di negara. Isu-isu politikal ekonomi dan moralitas terhadap tax avoidance. Yang pertama itu adalah politik ekonomi terhadap tax avoidance. Jadi perusahaan itu melakukan tax avoidance untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan loopholes atau celah dalam ketentuan pajak agar laba yang dihasilkan itu menjadi maksimal. Nah, keputusan untuk melakukan tax avoidance ini bergantung pada setiap individu eksekutif perusahaannya sendiri. Nah, dalam mengambil keputusan, eksekutif biasanya memiliki dua karakter, yaitu risk taker dan risk averse. Semakin eksekutif bersikap risk taker, maka nilai cash ITR-nya itu juga akan semakin rendah, yang mengindikasikan tax avoidance itu semakin tinggi. Nah, dapat disimpulkan dari pernyataan ini bahwa semakin eksekutif bersikap risk taker, semakin tinggi pula tingkat tax avoidance-nya. Kemudian sebaliknya, semakin eksekutif yang bersikap risk averse semakin rendah, maka tingkat tax avoidance-nya itu juga semakin tinggi. Kemudian selain itu, perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah yang sedang berkuasa terbukti memiliki tingkat tax avoidance yang signifikan tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang tidak memiliki koneksi politik. Kemudian yang kedua adalah moralitas terhadap tax avoidance. Moral perpajakan atau tax moral dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk memenuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik. Moral perpajakan ini merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan. Sedangkan kepatuhan pajak atau tax compliance dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak atau WP itu memenuhi semua kewajiban perpajakannya untuk melaksanakan hak perpajakan. Kemudian terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan juga kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undangan perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substansif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Hal ini berdasarkan norma itu pada tahun 2000. Kemudian jika membahas kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka tentunya kita harus menganalisis terlebih dahulu dalam konteks keperlakuan, karena wajib pajak orang pribadi merupakan individu yang unik dan memiliki sifat-sifat dasar seperti rasionalitas, maksimumkan utilitas, dan menghindari resiko. Selanjutnya adalah investasi internasional dan tax avoidance. Investasi internasional adalah penanaman modal dari investor asing maupun investor asing yang bekerja sama dengan investor dalam negeri untuk melakukan usaha di Indonesia. Sedangkan tax avoidance adalah penghindaran pajak yang memanfaatkan celah hukum yang ada dan bersifat legal. Nah, tax avoidance ini dapat terjadi karena perbedaan regulasi antar negara. Peluang penghindaran berkembang secara simbiosis dengan regulasi masing-masing negara. Perbedaan substantif ekonomi, gagasan politik tentang keadilan yang berbeda. Penghindaran pajak internasional dapat dicegah dengan larangan atau pengendalian pergerakan orang atau dana. Perencanaan pajak internasional ini memerlukan pengorganisasian transaksi bisnis internasional dalam bentuk hukum yang melibatkan kewajiban pajak dengan memaksimalkan pengembalian secara keseluruhan.